Salam saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, biarlah itu memberikan sebuah kehausan kami untuk kami terus mencari-Mu, untuk kami terus bersekutu dengan-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar pada saat ini memberikan kami untuk kami bertumbuh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau dipermuliakan atas kami semuanya. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hamparan yang luas ini, persawahan, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita untuk kita terus memiliki sebuah iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Memang saudara, hari-hari ini kita merasakan mungkin kita sudah jenuh dengan keadaan yang ada. Kita sudah jenuh untuk mengikuti ibadah online, renungan secara online, dan kita kepingin bertemu secara langsung. Tetapi saya berharap kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya percaya ada masanya situasi ini juga akan berakhir. Saya mengingat saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah kepada mereka bahwa segala tanaman yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi satu buah pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kamu sentuh. Saudaraku, tetapi pada prakteknya Adam dan Hawa lebih mendengarkan apa perkataan ular, dan mereka tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Sehingga mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan hasilnya adalah mereka jatuh dalam dosa. Mereka terpisah dengan Allah, diusir dari Taman Eden itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama pada zaman Nuh pun demikian. Tuhan memberikan ketetapannya, tetapi orang-orang lebih memilih mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan ketetapan Tuhan. Mereka tidak mau hidup takut kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Mereka mementingkan apa yang mereka anggap itu menyenangkan jiwa mereka. Mereka mencari sesuatu yang mereka anggap bisa membahagiakan mereka. Dan mereka lupa akan ketetapan Tuhan, supaya mereka beribadah kepada Allah yang benar. Saudaraku, akhirnya yang terjadi adalah Tuhan menenggelamkan dunia pada saat itu di mana Nuh tinggal. Dan hanya orang-orang kecil saja yang tersisa, yaitu keluarga Nuh. Semua orang hanyut dibinasakan dengan air bah itu. Nah, ketika saya mempelajari dalam perjalanan bangsa Israel, ketika Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir, maka sekitar 3 juta orang itu harus memulai sebuah kehidupan baru. Mereka harus keluar dari Mesir dan meninggalkan tanah itu, maka harus ada tatanan baru. Dan Tuhan membuat tatanan baru itu kepada orang-orang Israel, di mana Dia mengangkat Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dan dengan Musa lah Tuhan berbicara kepada bangsa ini. Dan kepada Musa Tuhan menetapkan hukum-hukumnya kepada bangsa ini. Kepada Musa juga Tuhan mengatur bangsa ini supaya kehidupan mereka berjalan dengan benar. Ada hukum yang harus mereka taati. Ada hukum yang harus mereka patuhi. Nah, hukum-hukum itu dituliskan Tuhan kepada Musa, disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu, Musa pun, saudara, menuliskan hukum-hukum itu dan memberitahukan kepada orang-orang Israel. Ada banyak
Salah satunya adalah bagaimana mereka datang menyembah kepada Allah Yahweh. Bagaimana harus ada imam besar, bagaimana harus ada imam-imam Lewi yang melayani di mezbah. Dan masih banyak aturan-aturan lain. Tujuannya supaya apa? Supaya bangsa ini berjalan dengan baik. Salah satunya bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Nah, Tuhan menetapkan satu suku, yaitu suku Lewi, untuk melayani di rumah Tuhan. Dan suku Lewi ini tidak mendapatkan tanah warisan. Sedangkan 11 suku yang lainnya mereka mendapatkan tanah warisan. Tetapi Tuhan mengatur ketetapan yang harus dipatuhi bahwa ke-11 suku Israel yang mendapatkan tanah warisan pada waktu-waktu tertentu, mereka pun harus memberikan penghasilan mereka kepada suku Lewi yang memang Tuhan tetapkan untuk melayani dan tidak mendapatkan tanah warisan. Tetapi dengan keadilannya, Tuhan menjagai suku Lewi dengan cara 11 suku ini memperhatikan mereka, memperhatikan kehidupan suku Lewi ini. Dan bagaimana mereka harus mempersembahkan korban di hadirat Tuhan, semuanya sudah diatur, saudara. Tujuannya adalah supaya kehidupan mereka berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Nah, Imamat pasal yang ke-26, Tuhan menyampaikan sebuah firman kepada bangsa ini. Bagaimana ada dua pilihan yang mereka harus pilih, berkat ataupun kutuk. Imamat pasal 26 ayat pertama saya bacakan demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung ataupun tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara sabat-sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada musimnya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan selanjutnya Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel. Nah, ketika mereka mengikuti ketetapan Tuhan, maka Tuhan menjamin kehidupan mereka, menjamin makanan mereka, menjamin masa depan mereka, bahwa mereka akan terpelihara dalam pimpinan dan hadirat Tuhan. Mereka akan terjaga dalam perlindungan Tuhan ketika mereka setia menyembah kepada Allah mereka, ketika mereka menaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa ketetapan-ketetapan Tuhan? Kalau kita baca dalam kitab Imamat mulai pasal 1, di situ Tuhan menetapkan bagaimana mereka harus datang menyembah, bagaimana mereka harus mempersembahkan persembahan, bagaimana mereka harus memperhatikan saudara-saudara mereka yang kekurangan, dan macam-macam ketetapan yang lainnya. Nah, Tuhan berbicara kepada mereka, jika mereka setia menjalankan ketetapan Tuhan itu, maka Tuhan akan menjagai mereka, maka Tuhan akan memelihara dan memproteksi mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat, maka ada kutuk. Dan itu juga yang ditulis dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-14. Mulai dari 14 saya bacakan demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu.
yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilmu akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu sampai selanjutnya. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini tergenapi, saudara. Ketika bangsa ini tidak taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Mereka menjadi orang-orang yang dikalahkan, mereka menjadi orang-orang yang terpuruk dalam kehidupan mereka ketika mereka tidak taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi pada saat mereka taat dengan ketetapan Tuhan, Tuhan menjagai mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama dalam kehidupan ini, Tuhan memperhadapkan kepada kita dua pilihan, berkat dan kutuk. Berkat ketika kita setia kepada Tuhan, berkat ketika kita hidup menuruti ketetapan Tuhan, dan kutuk ketika kita tidak setia sama Tuhan. Kutuk ketika kita tidak hidup menurut ketetapan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari di hari-hari ini, saudara? Tuhan mau mengajak kita. Tuhan mau kembali mendorong kita, memanggil kita. Mari kita setia dan hidup menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita bisa menikmati pemeliharaan, menikmati pertolongan yang Tuhan janjikan kepada kita. Hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa ini boleh terjadi di bangsa kita dan belahan dunia yang lainnya. Tetapi saya berharap supaya kita tidak jemu-jemu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita mencari Tuhan dan hidup dalam ketetapannya. Saya percaya orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, mereka akan menikmati kekuatan yang baru. Orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, ketetapan Tuhan, mereka akan menikmati pertolongan Tuhan. Mereka akan menikmati shalom, damai sejahtera itu. Sekalipun dunia ini penuh dengan berita-berita yang kurang baik, tetapi shalom Tuhan itu akan turun kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatannya. Ketetapannya harus kita lakukan. Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara. Tetaplah semangat, janganlah kita jenuh dengan keadaan ini. Mari kita terus berdoa dan mencari Tuhan. Saya percaya di masa-masa sulit ini Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Engkau memperhadapkan kami dalam hidup ini dua pilihan, berkat dan kutuk. Berkat ketika kami hidup menuruti ketetapan-Mu, tapi kutuk itu akan terjadi ketika kami tinggal jauh dari ketetapan-Mu dan tidak ikut dalam ketetapan-Mu. Karenanya ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mau dengan rendah hati untuk hidup terus di dalam ketetapan Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, dalam segala masa Engkau hadir menolong, memberkati dan menguatkan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang lemah, Engkau sendiri yang menjamah dan menguatkan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan dan kehilangan arah. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang akan sanggup membawa kami ke dalam shalom, damai sejahtera yang abadi. Kami menyerahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memiliki mereka, maka kami percaya Engkaulah yang memberkati dan melindungi mereka. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat darinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menghadapi masa-masa ini dan akan mendapatkan kemenangan yang daripadanya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.
Tetaplah kita bersemangat, jangan jenuh sekalipun kita menghadapi ataupun beribadah secara online. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan menyertai